Nah, di era internet, ya kan, perkembangan teknologi, digitalisasi, media sosial, dan banjirnya informasi, ini mahasiswa merupakan bagian dari digital native. Halo Mavindoers, salam kenal. Nama saya Muhammad Hairil Haisi. Saya salah seorang fact checker di Mavindo. Dan hari ini kita ada di program ngobrol konten PHP In. Nah, konten PHP ini termasuk salah satu bagian dari program Mahasiswa PHP 2020. Apa sih Mahasiswa PHP 2020? Kita akan bahas soal program ini, program baru di Mavindo bersama dengan Dedi Helsianto. Dedi Helsianto seorang fact checker juga di Mavindo dan juga dia adalah program manajer dari program Mahasiswa PHP 2020. Nah, PHP 2020, Ded. Iya. Lo kayak ngomong PHP tuh mendalami, kayak menjiwai lo. Pengalaman pribadi. Nah, jadi PHP itu kan kepanjangan dari Periksa Hoax Pilkada 2020. Iya, jadi positif konotasinya ya. Ya, bukan yang itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa setiap perhelatan politik itu selalu muncul hoax? Ya, jadi kalau kita bicara pemilu, gitu loh, khususnya pilkada ya, Gil ya. Yeah. Kalau kita lihat trennya kemarin ngabis ngintip juga, ya kan, data dari Mavindo terkait hoax di masa pemilu atau pilkada itu seperti apa sih? Gitu kan. Ternyata dari 2016 Mavindo sudah punya data, ada tuh hoax terkait pilkada sebelum pilkada DKI 2017. Nah, 2016 sudah ada, di pilkada DKI 2017-nya pun juga ada, malah justru cukup banyak hoaxnya dan ujaran kebencian, pelintiran kebencian bernuansa SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pilkada 2018 khususnya Pilgub Jabar itu juga ada hoaxnya. 2019 pemilu serentak, ya kan, Pileg dan Pilpres itu kalau kita turunkan, aduh banyak banget lah, ya kan, kita sama-sama tahu, gitu, ya kan, sampai terpolarisasi, terbelah menjadi dua golongan, ya kan? Gitu loh, A dan B, ya kan. Nah, terus berikutnya tahun 2020 nih, jelang pilkada 2020 sampai dengan prosesinya sudah berjalan, itu sudah ada sekitar belasan. Oh, sudah ada? Sudah ada sekitar belasan hoax, gitu, terkait juga dengan ujaran kebencian dan pelintiran kebencian yang bernuansa SARA. Gitu, yang sudah diperiksa oleh kawan-kawan fact checker Mavindo. Nah, jadi kenapa ini banyak? Karena kalau misalkan kita bicara tentang pemilu, khususnya pilkada, itu kan bagaimana caranya calon mengambil hati pemilih supaya dipilih melalui gagasan-gagasannya. Turunannya visi misi, program-program, terus prestasi, gitu kan. Dan hasilnya bijak dan bajik lah, ya kan, dari situ terpilih calon yang berkualitas. Tapi delalahnya adalah ada oknum gitu loh, yang membuat dan menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, termasuk pelintiran kebencian yang bernuansa SARA tadi. Gitu loh. Kenapa bernuansa SARA? Karena kalau kita lihat datanya, itu pemilih Indonesia itu mayoritas masih memilih berdasarkan ya? basis tradisional. Yaitu yang dilihat misalkan agamanya, sukunya, rasnya, golongannya. Gitu. Nah, ini dipelintir nih biasanya. Konten-konten tersebut dipelintir oleh pembuat dan penyebar hoax dengan provokatif, dengan menyudutkan satu pihak atau satu kelompok, tujuannya agar dipilih dan tujuannya agar mendapatkan kekuasaan. Padahal itu cuma untuk 5 tahunan. Resikonya besar gitu, instabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik gitu, tidak hanya vertikal tapi horizontal antara masyarakat. Dan ini harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu dengan membuat satu program yang mengkhususkan periksa hoax pilkada. Nah, itu yang dibuat oleh Mavindo. Siapa yang terlibat?
yang terlibat adalah mahasiswa dari beberapa universitas atau perguruan tinggi di daerah-daerah yang melakukan pilkada. Nah, terkait itu kan namanya mahasiswa PHP 2020. Sebenarnya apa sih? Kenapa Mavindo fokusnya ke mahasiswa? Kenapa? Jadi kalau kita bicara tentang historis ya, sejarahnya, Indonesia ini mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan atau reformasi, pasca reformasi, itu tidak pernah terlepas dari peran pemudanya, khususnya kaum intelektual, yaitu mahasiswa. Ya kan, kalau kita bicara mahasiswa itu mereka kritis, ya kan, merupakan agen perubahan yang berpihak kepada masyarakat banyak, ya kan, progresif atau berkemajuan. Nah, di era internet, ya kan, perkembangan teknologi, digitalisasi, media sosial dan banjirnya informasi, ini mahasiswa merupakan bagian dari digital native. Ya kan, gitu loh. Mereka sudah akrab tuh dengan teknologi. Lahir dengan teknologi itu sendiri. Mereka terbiasa dengan banjirnya informasi. Nah, sekarang tinggal kekritisannya mereka, keberpihakannya mereka kepada masyarakat banyak diwadahi nih, gitu loh. Wadahnya apa? Ya Mavindo. Ya kan, momentumnya apa? Gitu loh. Ya Pilkada 2020 di masa pandemi, di mana kampanye itu akan banyak menggunakan media sosial, gitu loh, dan hoax itu dan ujaran kebencian dikhawatirkan bertebaran. Nah, mahasiswa dicemplungkanlah ke situ, diajak terlibat, berpartisipasi untuk melawan hoax, untuk memeriksa fakta. Dan syukurnya sampai dengan sekarang mahasiswa dari beberapa universitas dan perguruan tinggi menangkap ajakan positifnya dari Mavindo dan sudah ikut ya. Gitu loh. Jadi ada beberapa mahasiswa mungkin sekitar sampai dengan sekarang 20-an ya. 20-an yang terlibat untuk memeriksa hoax pilkada ini. Nah, ini menarik, Dad. Kemarin kita sama-sama tahu lah, karena kita sama-sama fact checker di Mavindo gitu. Bahwa ada satu mahasiswa yang unik. Ketika kita melakukan fact checking, kita menggunakan laptop. Bocah ini pakai handphone, itu gimana itu, Dad? Ceritanya. Jadi ketika ada beberapa hal, ya kan, waktu itu, jadi ketika gue mengkoreksi atau mengedit, gitu loh, ini kenapa spasinya, ya kan, sifatnya hal-hal yang teknis, gitu loh, maaf mas, ya kan, kenapa emangnya? Saya melakukan pembuatan artikel periksa fakta atau fact checkingnya menggunakan handphone. Wah, kaget gue, ya kan. Kita biasa pakai laptop, buka beberapa tab aja masih gagap, ya kan. Ini pakai handphone, ya gimana ceritanya? Merasa kalau ada lomba periksa fakta kelas internasional menggunakan handphone, menang. Itu satu. Yang kedua, ada juga mahasiswa yang bergabung dengan Mavindo membuat konten edukasi literasi digital menggunakan platform yang lagi hit sekarang. Apa? TikTok. Iya kan, gitu loh. Dengan goyang-goyang, terus dia menunjukkan bagaimana cara memeriksa fakta, ya kan, terus definisi misinformasi dan disinformasi, terus kategorinya seperti itu dijelaskan melalui TikTok. Itu asik banget. Kreatif ya? Iya, sampai pesannya ke sesama milenial, ke sesama pemuda, ke sesama mahasiswa. Kalau kita yang nyampein diketawain. Di atas kita yang nyampein. Joget-joget diketawain kita. Kontennya nggak sampai, ya kan, lucu-lucuannya yang sampai. Nah, itu makanya kita melibatkan mahasiswa, gitu loh. Mereka yang banyak menggunakan media sosial. Dalam sehari, data dari Alfara Research dan IDN Research, itu pemuda atau milenial itu dalam sehari melakukan posting di media sosialnya minimum 2 kali, maksimum 8 kali. Wow. Bayangkan kalau mereka menyebarkan konten-konten artikel periksa fakta terkait hoax pilkada ini, masif, gitu, berarti. Masif banget. Dan mudah-mudahan harapannya kita Mavindo adalah kita bisa menekan hoax pilkada sampai dengan di angka yang minimum. Gitu, dan meningkatkan kualitas artikel periksa fakta agar itu menjadi diskursus baru nantinya buat bagi pemilih. Gitu loh. Dan ini juga menjaga biar tidak terpolarisasi lagi. Betul. Karena semangatnya Mavindo melakukan program ini adalah modern, demokratis, dan kolaboratif, gitu loh. Jadi kalau ada istilah PHP, gitu loh, jangan sampai kita juga melakukan ada istilahnya POS. Apa tuh? Mavindo itu menolak keras, gitu loh, dan itu bukan semangatnya Mavindo yang konservatif, ya kan, otoritarian, terus individu atau serakah, gitu loh. Itu sudah usang lah.
Apalagi mahasiswa progresif ya? Iya, mahasiswa progresif. Makanya gitu loh, Mavindo ini sesuai dengan semangatnya Mavindo, ini sesuai dengan tantangan zaman, semangat zaman gitu loh. Dan ini harus didukung oleh seluruh pihak. Gitu loh. Niat baik atau ikhtiarnya Mavindo ini harus didukung juga oleh penyelenggara pilkada, KPU, pengawas pilkada, Bawaslu, aparat keamanan, misalkan kepolisian, dan media, baik itu media skala nasional ataupun skala lokal. Gitu. Jika ini berkolaborasi, gitu, kita membayangkan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini yang banyak kampanyenya menggunakan media sosial, itu sangat minim hoax yang tersebar. Artikel periksa faktanya banyak dan berkualitas sebarannya, gitu loh. Dan harapannya adalah pilkada ini berjalan secara demokratis dan gitu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sepakat. Gitu. Di situ. Nah, ini mahasiswa nih ya. Ya. Pasti Dedi ada pesan buat mahasiswa yang belum bergabung kepada program ini. Apa pesannya, Ded? Yap, mahasiswa kawan-kawan yang mempunyai kekuatan, gitu loh, mempunyai minat untuk mengkritisi, gitu loh, yang tidak bisa tinggal diam dengan hoax, ujaran kebencian yang bernuansa sara di pilkada. Ayo bergabung bersama Mavindo, kita bersama-sama, gitu loh, bekerja sama untuk menangkal hoax, untuk membuat artikel periksa fakta di pilkada 2020. Jadi kawan-kawan dengarkan Dedi, kalau misalkan kalian tertarik untuk menjadi ambil bagian dalam periksa hoax pilkada ini, kalian juga harus belajar bagaimana periksa fakta dan menyebarkan artikel periksa fakta sebanyak-banyaknya. Demikian diskusi kita. Betul. Nanti ada lagi konten-konten selanjutnya soal PHP ini. Iya, PHP-in nanti ya. PHP-in akan bersama dengan narasumber Ciamik dan sudah pasti akan sering bertemu dengan Mas Dedi ini. Oh, dengan kawan-kawan yang lain juga. Iya. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.